Ya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi malam hari ini dan kita akan berdoa bersama. Untuk itu kita akan mempersiapkan firman Tuhan kita dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan dan aktivitas kami ya Tuhan. Dan malam hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, beri kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh memahami kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, standar tinggi yang dituntut dari umat Allah selain menjaga perilaku hidup bersama adalah bagaimana mengelola materi yang diberikan. Hari Senin lalu kita telah dinasihati tentang memberi. Hari ini bacaan kita tentang hal serupa. Tuhan menganugerahkan berbagai potensi kepada setiap kita. Kita mesti bertanggung jawab dalam mengelola potensi tersebut. Itulah yang akan menunjukkan sejauh mana standar karakter kita sebagai umatnya. Firman mengangkat beberapa nasihat terkait perilaku atas potensi yang kita miliki. Nah, salah satu potensi yang kita miliki adalah kemampuan kita untuk tekun dalam mengelola atau tekun dalam mengeksplor berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu keahlian maupun kepandaian yang Tuhan berikan, sehingga lewat itu kita memperoleh berkat. Lalu atas potensi itu, lalu pertanyaannya bagaimana mengelolanya? Apakah kita menikmati sendiri atau berbagi dengan yang membutuhkan? Nah, satu hal yang menjadi persoalan, dunia membangun pola pikir bahwa semakin banyak kita menerima maka akan berkelimpahan. Siapa banyak menerima jauh lebih beruntung daripada yang banyak memberi. Amsal membalikkan itu, Bapak Ibu. Amsal mengatakan justru sebaliknya. Amsal katakan dalam bagian yang pertama dari bacaan kita dari 3 ayat ini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, logika terbalik ini tentunya dibutuhkan pemahaman iman. Bagaimana kita memahami itu? Ya, yang namanya ketika kita menerima sudah otomatis pasti bertambah. Lalu kita kurang berbagi, otomatis kan kita tidak kekurangan. Tetapi firman dengan logika terbalik ini, maka tuntutan yang tadi dibilang tentang standar tinggi kehidupan kita sebagai orang percaya, ya ini jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa Allah memberikan jaminan. Karena apa yang dikatakan oleh firman ini dilakukan oleh Tuhan. Apa yang tidak Allah berikan bagi kita. Tetapi apakah Allah kekurangan? Tidak, Bapak Ibu. Lalu kemudian apakah juga Allah akan tenang melihat orang menderita ketika dia bermohon kepada Tuhan? Kan tidak juga. Gitu. Masa kita tidak punya perasaan, ada kegelisahan dalam diri ketika kita melihat saudara kita menderita lalu kita tutup mata? Kan tidak. Harusnya ada kegelisahan di situ. Artinya bahwa kita masih punya rasa. Jangan bicara sebagai orang percaya saja. Rasa manusia kita pasti ada. Nah, disinilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kekurangan itu mungkin bukan secara materi, tapi kurang. Kekurangan yang maksud kekurangan adalah kepekaan kita sebagai makhluk sosial di dalam membangun kehidupan di tengah kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa banyak memberi berkat, dia berkelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Nah, ini
lebih ditegaskan lagi kepada kita bahwa memang jelas siapa memberi berkat ia berkelimpahan. Kenapa? Karena yang namanya berkat itu dari Tuhan, gitu. Berkat itu macam-macam, Bapak Ibu. Berkat itu tidak melulu kita fokus kepada materi, kita fokus kepada sandang dan pada sandang. Tidak saja Bapak Ibu, tapi kepedulian kita. Ketika kita peduli kepada orang, maka orang akan peduli kepada kita. Ketika kita membenci orang, maka orang akan membenci kita. Tetapi ketika kita mengasihi orang, maka orang akan mengasihi kita. Sederhananya itu saja Bapak Ibu. Lalu bagian terakhir, siapa menahan gandum, ia dikutuki, tetapi berkat turun dari kepala orang yang menjual gandum. Nah, dalam banyak kesempatan di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kita, ada waktu-waktu tertentu kita kesulitan misalnya satu bahan pokok. Padahal bukannya tidak ada, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang menimbun. Nah, kita tahu itu pasti kita akan bereaksi. Apa reaksi kita? Mungkin kita akan marah, kita akan mengutuki dia. Tapi ketika ada orang yang menjual, lalu orang, aduh puji Tuhan, terima kasih, untung ada. Kalaupun kita harus beli ya tidak apa-apa, yang penting ada, daripada tidak ada sama sekali kita mau beli apa. Nah, bahasa-bahasa ini sering muncul terutama di kalangan ibu-ibu terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbagi itu bukan berarti kita memberi saja secara cuma-cuma, tetapi bisa juga memang ya kita melakukan apa yang seharusnya. Jangan melakukan apa yang tidak seharusnya. Dan saya bersyukur bahwa 3 bulan terakhir ini memasuki bulan keempat, rencananya kita akan melaksanakannya lagi. Kita sudah membagi kurang lebih 300 paket, 1 bulan 100 paket kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Saya selalu pakai kata terdampak ini karena tidak ada orang yang miskin, tapi semua kita terdampak, dan ada yang terdampak dan merasakan, dan semua orang pasti merasakan dampaknya. Tapi di tengah-tengah dampak ini, disinilah kualitas iman kita, kualitas persekutuan kita kelihatan. Bahwa kepekaan kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya itu menjadi jelas di hadapan Tuhan. Dan kita mau berbagi karena kita sudah dibagi. Kita mau berbagi berkat karena kita sudah diberkati. Jadi mari kita berbagi dalam kehidupan kita. Bagikanlah apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah takut dan khawatir untuk kita berada dalam kekurangan. Karena Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan berdoa bersama dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Nibades Sumariani, keluarga Suroso, keluarga Maklum Tamono, keluarga Maria Hendrina Mauil, dan keluarga Yodri F. Karunia Taub. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun berkat Tuhan selalu ada. Ada bagi kami yang Tuhan berkati dengan melimpah, ada bagi kami yang saat ini benar-benar merasakan dampak dari situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya sungguh bahwa firman ini betul-betul menggugah kami untuk mau berbagi, untuk mau peduli, untuk mau melihat di sekitar kami begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai kami yang terberkati dan diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang diberikan itu tidak membuat kami berkekurangan, tapi berkat Tuhan akan selalu melimpah. Itulah kenyataan kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan, lalu berkati kehidupan jemaat-Mu di dalam kehidupan, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam menikmati masa-masa pensiun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami mau berdoa bagi keluarga Nibades Sumariani. Bapak berkati ibu kekasih ini sebagai orang tua tunggal bersama dengan anak kekasihnya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Suroso, Bapak berkati juga dalam pekerjaan, dalam usaha, sebagai suami, berkati istri, berkati juga anak-anak kekasih. Keluarga Bapak Maklum Tamono, Bapak berkati juga terutama keberadaan beliau di
timur sana dalam menjalani pengobatannya, beri kekuatan, beri kesehatan. Lalu berkati istri terkasih dan anak-anak terkasih yang ada di sini ya Tuhan. Jaga pelihara mereka juga, berikan kekuatan dan kesehatan. Keluarga Maria Henderina Mauil, berkati keluarga ini juga sebagai orang tua tunggal, ini bersama dengan anak terkasih Nano, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab pekerjaan di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai karyawan kantor. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Bapak Yurdi F. Karunia Tauk, Bapak berkati beliau juga dalam usahanya bersama dengan istri dan anak kekasih. Bapak berikan kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa terus secara khusus sebagai keluarga Warembengan, Pak Herol bersama dengan istri. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, apapun yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkati juga Penatua Geri yang menjalani isolasi ya Tuhan. Bapak berkati juga proses pengobatan, beri kekuatan, beri kesehatan. Istri dan anak terkasih yang ada di Surabaya, Bapak berkati juga, beri hikmat, beri kesabaran, beri kekuatan, beri keyakinan bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia mau berbagi, terutama dalam memberikan persembahan-persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Tuhan pimpin dan sertai, sehingga berkat Tuhan juga selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kami selaku para pelayan di tengah-tengah jemaat. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, agar kami dapat terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terlebih, terima kasih Tuhan boleh menyertai persiapan dan pelayanan perjamuan kudus yang akan ditayangkan pada hari Minggu, dan rencana ibadah Minggu dalam rangka perjamuan kudus bagi warga Sidi Gereja yang baru, sehingga semuanya boleh berjalan dalam rencana kasih Tuhan. Proses pembentukan gugus tugas COVID-19 di jemaat Shalom, Bapak berkati pribadi-pribadi yang sudah dihubungi, dan Bapak berkati juga seluruh pengurus dan pelayan yang ada di Pelkat PA, PT maupun Pelkat-Pelkat yang lain ya Tuhan, sampai pada Pelkat PKLU. Berkati juga proses juga mempersiapkan IMPT yang sudah berlangsung tadi, biar semua berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi panitia pembangunan dalam rencana memulai proses pembangunan pada hari Senin yang akan datang. Biarlah itu menjadi rencana Tuhan dan proses pembangunan boleh dimulai. Demikian juga panitia malam dana, sampai hari ini kami masih terus mencari format yang tepat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap rencana dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan pimpin dan sertai. Saudara-saudara kasih kami dimanapun berada, dalam keberadaan mereka Tuhan berkati juga, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, beri juga mereka kekuatan dan kesehatan. Para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan berkati dalam keberadaan mereka, yakinkan bahwa Tuhan selalu setia bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah kesetiaan mereka untuk mempercayakan kehidupan mereka kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah desa Tegal Kerta dan Tegal Harum yang terus berjuang untuk melawan penyebaran virus COVID-19 di daerah kami ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, semangat, dan keyakinan bahwa Tuhan ada campur tangan di dalamnya. Para tenaga medis Tuhan berkati, sehingga mereka juga mampu melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia yang damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, dari malam sampai pagi nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.